Timur, Bapak Haji Mulyono yang telah Mulyadi, yang telah meluangkan waktu berkenan hadir untuk nanti membuka secara resmi pelatihan pelatih yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur oleh keluarga besar Esatrate ini. Yang saya hormati Ibu Bapak, para Ketua OPD mungkin ada yang hadir. Yang saya hormati saudara kami Ketua Perwakilan Pusat Wilayah Kalimantan Timur yang kebetulan ketua masih berada di Bontang, dan di sini diwakili oleh pengurus, ada Mas Suar, ada Mas Ito dan yang lain, juga Ketua Pamter Kalimantan Timur, ada juga ketua-ketua cabang dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dari Balikpapan, Samarinda, dari beberapa cabang yang hadir, dan juga para pelatih dan juga segenap jajaran tingkat 2 yang ada di Kalimantan Timur, panitia, wabil khusus, adik-adik saya, peserta pelatihan pelatih yang dilaksanakan pada hari ini. Izinkanlah yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat yang saat ini beliau ada di Bontang. Kemarin bersama kami datang di Samarinda, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Kutai Timur karena tadi malam ada acara pelantikan pengurus cabang di Kutai Timur, dan selesai pelantikan kami langsung meluncur ke Samarinda. Tadi nyampe di Samarinda jam 4 pagi. Sedangkan Mas Subiantoro bersama bendara umum mungkin kecapean, dia tinggal di Sangatta dan baru tadi siang meluncur ke Bontang. Dan saya juga mohon maaf, nanti selesai upacara ini saya harus segera meluncur ke Bontang karena nanti malam saya harus melantik pengurus cabang Bontang. Selanjutnya saudara sekalian, pelatihan pelatih yang diselenggarakan oleh Perwapus Kalimantan Timur ini merupakan tindak lanjut dari program kerja pusat yang beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan, yaitu diklat pelatih dan wasit juri tingkat nasional di pusat yang diikuti dari beberapa provinsi yang ada di tanah air. Nah, ini merupakan tindak lanjutnya. Harapan daripada pusat ada dua. Yang pertama, untuk wasit juri, dengan adanya peraturan pertandingan pencaksilat yang diterbitkan oleh Persila, yaitu Persatuan Pencaksilat Antar Bangsa, yang kemudian dijadikan juga sebagai peraturan pertandingan pencaksilat di PBSI, maka otomatis semua perguruan pencaksilat yang ada di tanah air wajib untuk mengikuti dan melaksanakan peraturan pertandingan yang terbaru ini. Dan juga perlu saya sampaikan di sini bahwa PBSI juga akan mengadakan event-event kejuaraan, mungkin akan diperbanyak eventnya, sehingga kita sebagai keluarga besar Persaudaraan Sejahtera kita wajib untuk mempersiapkan diri sehingga pada saatnya nanti kita bisa ikut ambil bagian yang penting. Yang kedua, untuk para pelatih, di samping mengenal peraturan pertandingan sehingga nanti ke bawah panjenengan melakukan
latihan atau melatih atlet, minimal kalau sudah mengetahui peraturan maka dalam proses latihan tidak akan melakukan kesalahan. Artinya apa yang kita sampaikan kepada adik-adik atlet kita ini sesuai dengan peraturan pertandingan yang digunakan sekarang ini. Ini yang penting. Dan yang berikutnya untuk pelatih juga ini kami tekankan bahwa program daripada pusat di tahun 2023 ini kita harapkan seluruh pelatih dari seluruh cabang ranting rayon yang ada di seluruh wilayah Indonesia khususnya sudah harus memiliki sertifikat sebagai pelatih. Mengapa? Ini sejalan dengan yaitu apa yang ada di program pusat itu untuk peningkatan kualitas. Jadi sudah saatnya SHTRAT tidak lagi kita mengejar kuantitas, tetapi yang penting sekarang ini sudah waktunya kita harus mulai berpikir bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas daripada saudara kita, adik kita, warga SHTRAT. Mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan kalau terlalu kita mengejar kuantitas wakil di sana jumlah warganya banyak tapi tidak punya kualitas, ini justru akan memberikan beban pada organisasi. Ini yang harus segera kita kejar. Jadi lebih maju lagi yaitu bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk warga SHTRAT ini. Oleh karena itulah maka kami dari pusat sangat menyambut baik, memberikan apresiasi pada pengurus Perwakpus Kalimantan Timur yang telah melaksanakan kegiatan yaitu pelatihan pelatih pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, tidak ada halangan apapun sampai nanti selesai. Selanjutnya saudara sekalian, bahwa kita keluarga besar SHTRAT kita telah memiliki aturan yang dicanangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini yang harus kita pahami juga. Harapan kami dalam pelaksanaan latihan atau pelatihan pelatih ini pun bisa disampaikan sehingga adik-adik nanti terjun di lapangan melatih, kalau ada pertanyaan bisa memberikan jawaban, bisa menerangkan dengan benar. Yang pertama terkait dengan aturan atau ketentuan yang ada di ADRT, monggo silakan dipelajari ADRT yang ada hasil Parapatan Luhur tahun 2021. Yang kedua terkait dengan legalitas organisasi, pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa kita memang mulai tahun 2016 yang lalu keluarga besar SHTRAT ini diuji dengan adanya permasalahan-permasalahan bahkan sampai masuk ke ranah hukum. Alhamdulillah berkat doa restu dan dukungan dari keluarga besar SHTRAT dan juga masyarakat, proses tersebut telah dapat kita lalui. Dari sekian banyak masalah yang penting ada 3 hal. Yang pertama adalah mengenai hak merek atau hak paten, di mana merek atau paten yang ada di SHTRAT ini sudah didaftarkan oleh almarhum Kamas Parmaji Budiarsono pada tahun 2006-2007 sudah keluar yaitu sertifikat hak merek atau hak paten. Ada 10 item, ada nama, lambang, logo, baju latihan, baju sakral, baju batik, senam, jurus, pasangan, kemudian juga Mars SHTRAT dan sebagainya itu sudah dipatenkan. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang menggugat tentang hak merek ini. Alhamdulillah putusan kasasi yang tertinggi, putusan kasasi dari Mahkamah Agung sudah kita peroleh tanggal 25 Januari 2021 yang intinya
bahwa hak merek atau hak paten adalah sah milik kita. Hanya perlu juga saya tambahkan, mengapa hak merek ini kok keluarnya atas nama Mas Sarmadji Budiarsono, bukan nama Izatrate. Perlu saya sampaikan bahwa Izatrate sejak berdiri tahun 1922 sampai almarhum Mas Sarmadji meninggalkan kita, beliau wafat tahun 2015, Izatrate tidak berbadan hukum. Oleh karena itu tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum. Ini yang perlu. Oleh karena itu ketika Mas Sarmadji mendaftarkan hak merek atau hak paten, ada 10 item itulah keluarnya nama pemegang haknya adalah Mas Sarmadji Budiarsono dan badan penggunanya adalah Persaudaraan Setiati Terate. Itu penggunanya. Ketika almarhum Mas Sarmadji meninggal, maka sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka hak merek atau hak paten turun ke ahli waris Sarmadji dengan para putranya. Kemudian tahun 2018 hak merek atau hak paten ini oleh keluarga almarhum, oleh Sarmadji dan putranya diserahkan dibalik nama kepada Kang Mas Haji Sugianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Terate. Kemudian setelah sertifikat pengalihan hak itu dipegang oleh Mas Isbiantoro, maka Mas Isbiantoro memberikan hak kuasa atau lisensi kepada diri saya selaku Ketua Umum. Ya. Jadi namanya pribadi terus. Kemudian saya selaku Ketua Umum memberikan kuasa kepada para ketua perwapus seluruh Indonesia, ketua cabang seluruh Indonesia, dan ketua cabang khusus di luar negeri. Kita berikan surat kuasa penggunaan, yaitu hak merek atau hak paten. Ada 10 item itu. Yang pertama, meskipun kemarin ada yang mengajukan PK, namun alhamdulillah PK-nya ditolak. Dan setelah PK ditolak, maka sudah selesai. Tidak ada permasalahan lagi untuk hak merek, jadi sah milik kita di kelas 41. Kelas 41 itu adalah untuk digunakan dalam kegiatan latihan olahraga, bela diri, kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai badan hukum, di mana badan hukum awalnya Izatrate tidak punya badan hukum karena memilih menjadi organisasi non badan hukum yang sama-sama diakui oleh pemerintah. Ya. Yang kemudian itu badan hukum ini muncul ketika ada permasalahan di tahun 2016, Mas Sarmadji meninggalkan kita, maka ada kelompok-kelompok oknum warga Izatrate yang beda pendapat. Ya. Akhirnya Izatrate mendaftarkan badan hukum di tahun 2016 yang mendaftarkan putranya Mas Sarmadji, dan akhirnya ada beberapa cabang juga banyak yang waktu itu memperoleh badan hukum masing-masing. Nah ini kemudian ternyata ada pihak yang tidak menerima adanya perubahan kepengurusan, ini mendaftarkan badan hukum. Kemudian badan hukum yang dimiliki oleh pihak lain dengan nama Izatrate inilah yang saya gugat dengan Sekretaris Umum Mas Tono melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, dan alhamdulillah sudah turun putusan kasasi bahwa badan hukum yang dimiliki pihak lain harus dibatalkan dan sudah dieksekusi. Alhamdulillah saya mendaftarkan badan hukum baru selaku Ketua Umum. Saya mendaftarkan badan hukum baru dan sudah kami peroleh sertifikatnya, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2022 yang lalu. Sehingga sampai saat ini badan hukum yang kita miliki adalah badan hukum baru yang kita daftarkan di tahun 2022 yang lalu. Dan sampai sekarang itu masih sah. Kalau kita buka di SPP
Kemenkumham, maka yang muncul adalah badan hukum kita, tidak ada yang lain. Ya. Jadi masalah badan hukum, alhamdulillah badan hukum kita baru dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan. Ya. Justru badan hukum yang lain itulah yang sekarang ini sudah dihapus, tapi mereka masih melakukan upaya hukum, dan insya Allah dalam bulan Januari, paling lambat bulan Februari itu sudah ada keputusan ya, untuk PK keduanya. Yang ketiga yaitu masalah yayasan, ini juga sudah inkrah, sudah ada putusan kasasi bahwa pengurus yayasan kembali kepada pengurus yang lama, jadi kepengurusan kita. Ya. Jadi tiga hal inilah yang merupakan legalitas kita sebagai organisasi di negara kita ini. Insya Allah dengan adanya legalitas ini kita akan bisa secara tegas nanti kita akan menyampaikan kepada pemerintah baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah tentang legalitas kita ini. Nanti pusat akan memberikan panduan. Selanjutnya ada sekalian berbicara mengenai program teknik, insya Allah di tahun 2023 ini pusat akan mengadakan event kejuaraan, mungkin karate open dari usia dini sampai nanti remaja dan dewasa. Kita pusat insya Allah masalah hukum tahun ini selesai, sehingga kita sudah konsentrasi meningkatkan kualitas. Kita mengharapkan agar event-event kejuaraan pencaksilat baik di lokal, regional, nasional sampai internasional, SHT harus bisa ambil bagian. Di samping itu saudara sekalian, kita juga masih punya tugas, yaitu pencaksilat saat ini baru bisa masuk di Asian Games dan SEA Games. Untuk tingkat dunia belum, yaitu di Olimpiade. Ini kita mendapat tugas dari PBFC agar perguruan pencaksilat besar bisa ikut membantu, yaitu membuka cabang-cabangnya di luar negeri agar pencaksilat bisa segera masuk menjadi salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, kebetulan atas doa restu dan dukungan dari keluarga besar SHT, saya diberi amanah dalam Munas IMSI yang lalu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBFC mendampingi Ketua Umum, yaitu Bapak Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Jadi tugas kami mendampingi beliau, memberikan saran masukan, terutama dalam kami berkunjung ke daerah, meskipun ini di lingkup SHT, juga kami laporkan kepada PBFC. Itulah saudara sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar ada guna manfaatnya bagi keluarga besar SHT khususnya dan bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, sehingga SHT dapat paling tidak memberikan sumbangsinya, yaitu membawa prestasi di bidang olahraga pencaksilat di tanah air dan sampai ke luar negeri, insya Allah. Dan pada kesempatan ini kami mohon pada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkenan untuk memberikan arahan kepada diri kami dan sekaligus nanti membuka kegiatan pelatihan-pelatihan ini secara resmi. Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan sebelum kita akhiri, mari kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula berserah Sati Teratai tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. Akhirul kalam billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Rahayu. Hadirin yang berbahagia.